Amina Bumihu, kelas 4A PGMI. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas statistik pendidikan. Baik, berikut videonya. Baik, saya akan menjelaskan contoh penggolongan data statistik. Yang pertama yaitu penggolongan data statistik berdasarkan sifatnya, yaitu data kontinu dan data diskrit. Sebelum masuk ke contoh, saya akan jelaskan dulu. Diskrit adalah data yang bersifat pasti. Kalau misalnya 2, ya 2 saja. 3, ya 3 saja. Kalau kontinu, teman-teman, itu bersifat selalu berjalan. Misalnya 2 itu ada 2,1, 2,2, 2,3 ataupun 2,01 ataupun 2,001. Jadi duanya banyak pecahannya sampai tak terhingga. Data diskrit biasanya dicacah atau dihitung-hitung. Kalau kontinu, dia banyak sekali kemungkinannya. Contoh dari data kontinu yaitu produksi beras per hektar. Ini termasuk kontinu karena kenapa? Karena beras banyak dan harus diukur menggunakan timbangan. Adapun contoh diskrit yaitu banyaknya kecelakaan lalu lintas setiap tahun di Gorontalo. Banyaknya kecelakaan, misalnya adanya kecelakaan 2 orang, ya, dia pasti diskrit karena 2 dan tidak mungkin kecelakaan 2,5. Jadi dia 2 saja. Baik, selanjutnya yaitu penggolongan data statistik berdasarkan cara menyusun angkanya, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Berikut contoh data nominal. Data nominal tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya seperti pekerjaan. Pekerjaan ada yang petani, ada guru, ada dokter, ada polisi, dan lain-lain. Adapun contoh ordinal yaitu biasanya yaitu kepuasan konsumen. Dalam kepuasan konsumen itu ada yang sangat tidak puas sekali, puas, dan semakin puas. Pada data nominal dia tidak berhubungan, sedangkan pada data ordinal dia berhubungan. Berikutnya contoh data interval dan contoh data interval di atas dapat dipahami bahwa masing-masing jarak interval antara satu tingkatan nilai dengan yang lain memiliki jarak sama, yaitu 14, atau skor 29 sampai 42 berjarak 14, skor 43 sampai 56 berjarak 14. Pada data tersebut yang dijumlahkan bukan kuantitas atau besaran melainkan interval, serta tidak terdapat titik nol absolut atau nol mutlak. Meskipun pada skor terdapat nol, hal ini bukan tidak ada mahasiswa yang mempunyai nilai E. Dalam hal ini, nol menyatakan skor bagi mahasiswa yang mempunyai nilai E. Adapun contoh rasio yaitu di sini ada Afni dan Fahmi, adalah 2 orang mahasiswa Universitas IAIN Sultan Hamid Gorontalo yang nilainya masing-masing 60 dan 90. Maka ukuran rasio dapat dinyatakan bahwa
nilai Fahmi adalah 1,5 dikali nilai Afni. Berikutnya nomor 3 yaitu penggolongan data statistik berdasarkan bentuk angkanya, yaitu data tunggal dan data kelompok. Adapun contoh data tunggal yaitu diperoleh nilai ujian matematika di kelas 6 kelas 6 MI Alfala yaitu 67, 89, 68, 82, 93, 81, 75, 77, 88, 74 dan 82, di mana pada kumpulan angka di atas yang berjajar dan masih belum dikelompokkan dalam kelompok interval tersebut. Adapun contoh data kelompok yaitu nilai rapor matematika kelas 6 MI Alfala, nilai frekuensinya yaitu 61 sampai 70 8 orang, 71 sampai 80 17 orang, 81 sampai 90 20 orang, dan 90 sampai 115 orang. Pada contoh di atas, data berkelompok memiliki kelas interval sehingga lebih mudah untuk pembacaan datanya. Selanjutnya yang keempat yaitu penggolongan data statistik berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun contoh data primer dan data sekunder. Data primer contohnya ketika adanya peneliti ingin mengetahui kepuasan pelanggan tentang produk penggunaan jasa tertentu di masyarakat, maka peneliti langsung menyebarkan angket penelitian dengan pelanggan produk penggunaan jasa tersebut di masyarakat. Adapun contoh data sekunder yaitu adanya seorang peneliti ingin melakukan riset tentang pertumbuhan penduduk sekaligus melakukan kajian tentang pertumbuhan ekonomi penduduk, maka penyebaran pertumbuhan penduduk melalui Dinas Kependudukan. Selanjutnya yang kelima yaitu penggolongan data statistik berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu data seketika dan data urutan waktu. Berikut contoh data seketika dan data urutan waktu. Contoh data seketika yaitu data sensus penduduk Gorontalo setiap 10 tahun. Jadi data yang diperoleh pada data sensus penduduk yaitu pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan pada contoh data urutan waktu yaitu laporan bulanan tahunan data mutasi siswa dan guru. Jadi pada contoh urutan waktu, data yang diperoleh dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari contoh penggolongan data statistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.